Annyeonghaseyo, Yorobun, perkenalkan nama saya Solahia dengan NIM 220398, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum membahas tentang People Operation yang diimplementasikan oleh Google Corporation, mari kita bahas sedikit tentang Google. Google merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia karena inovasi dan teknologi canggihnya. Selain itu, mereka juga dikenal karena kesejahteraan karyawan yang sangat diperhatikan, gaji yang kompetitif, dan berbagai fasilitas yang disediakan membuat Google menjadi salah satu tempat kerja impian bagi banyak profesional. Bahkan gaji karyawannya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Tidak mengherankan jika banyak orang yang ingin bekerja di Google karena hal tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas People Operation yang diimplementasikan oleh Google Corporation dalam format 5W plus 1H, dilengkapi penutup berupa pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Yang pertama, what? Apa itu People Operation di Google? Yaitu People Operation adalah pendekatan modern dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menetapkan pengalaman dan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Konsep ini bukan hanya tentang administrasi HR, melainkan strategi menyeluruh untuk mencapai SDM yang produktif, adaptif, dan bahagia. Google mengembangkan dan menerapkan People Operation untuk merancang budaya kerja yang positif, inklusif, dan inovatif. Yang kedua, why? Mengapa menerapkan People Operation? Google menyadari bahwa karyawan yang bahagia, diberdayakan, dan didukung secara optimal akan lebih produktif, kreatif, dan loyal. People Operation diterapkan untuk yang pertama, menarik dan mempertahankan talenta terbaik di dunia. Yang kedua, meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif melalui budaya kerja yang mendukung. Yang keempat, menghindari turnover tinggi dan meningkatkan kualitas SDM jangka panjang. Yang ketiga, where, di mana People Operation diterapkan. People Operation diterapkan di seluruh unit kerja Google secara global, termasuk di kantor pusat Google di Mountain View, California, hingga ke seluruh cabang internasional di berbagai negara. Semua divisi dan level jabatan turut merasakan dampak dari sistem ini, baik teknikal, kreatif, manajerial, maupun administratif. Yang selanjutnya, keempat, when. Kapan Google mulai menerapkan People Operation? Google mulai membentuk konsep ini sejak awal tahun 2000-an. Pendekatan People Operation mulai dikenal luas sejak dipopulerkan oleh Laszlo Bock, mantan SVP of People Operation Google, terutama setelah dirilisnya buku Work Rules pada tahun 2015. Sejak saat itu, konsep ini menjadi sistem utama dalam strategi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia Google. Yang kelima, who. Siapa yang terlibat dalam People Operation? Yang terlibatnya adalah yang pertama, tim People Operation, bertanggung jawab atas pengembangan strategi SDM berbasis data dan empati. Yang kedua, karyawan, berperan aktif dalam proses umpan balik, inovasi, dan pengembangan diri. Yang ketiga, manajer dan pimpinan, membimbing, memotivasi, dan memberi ruang kreativitas tanpa kontrol yang kaku. Yang keempat, divisi data analis HR, menggunakan analisis yang metrik untuk pengambilan keputusan yang tepat dan objektif. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana Google menerapkan People Operation untuk menciptakan SDM yang kuat dan budaya kerja positif. Yang pertama, analisis data SDM. Google menggunakan pendekatan berbasis data dalam merekrut, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan. Setiap kebijakan HR diputuskan melalui analisis yang cermat, seperti program Project Oxygen yang memetakan kualitas manajer terbaik. Yang kedua, budaya inklusif dan inovatif. Google memberi kebebasan berekspresi dan menghargai keragaman latar belakang. Setiap ide dihargai dan diberi ruang untuk dikembangkan, bahkan dalam waktu kerja yang fleksibel. Yang ketiga, kompensasi dan tunjangan kompetitif. Memberikan gaji besar, tunjangan menyeluruh, dan fasilitas luar biasa seperti game, ruang istirahat, makanan gratis, hingga cuti ayah atau ibu yang manusiawi. Yang keempat, pengembangan karyawan. Melalui
Melalui pelatihan monitoring, rotasi pekerjaan, dan kesempatan inovasi personal 20% time untuk proyek pribadi, Google membentuk SDM yang terus belajar. Yang kelima, proses rekrutmen ketat, seleksi yang sangat efektif untuk memastikan hanya talenta terbaik dengan nilai dan attitude yang sesuai yang bisa berhubung. Yang terakhir, fleksibilitas kerja, karyawan bebas menentukan lokasi dan waktu kerja yang sesuai, membentuk kepercayaan dan tanggung jawab bukan kontrol. Selanjutnya, penutup pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ialah perusahaan-perusahaan yang ada di Banten bisa mengambil banyak pelajaran dari pendekatan People Operation Google. Yang pertama, fokus pada kesejahteraan karyawan tidak harus mahal, namun bisa dimulai dari fleksibilitas waktu kerja dan menciptakan ruang kerja yang nyaman. Yang kedua, gunakan data untuk keputusan HR, bukan asumsi atau kebiasaan lama. Yang ketiga, bangun budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan inklusivitas. Yang keempat, investasi pada pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai aset jangka panjang. Yang terakhir, rekrutmen yang selektif dan berbasis nilai budaya perusahaan bukan hanya teknis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, perusahaan lokal bisa menciptakan budaya kerja yang lebih positif, produktif, mampu bersaing di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.